Terima kasih pimpinan. Izinkan saya untuk membacakan pandangan mini fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, mewakili sahabat saya Pak Habib Rahman, SHMH, nomor anggota A77 yang pada saat ini sedang berhalangan untuk hadir dan menyampaikan pandangan mini fraksi pada kesempatan siang hingga sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Indonesia Raya. Salam. Yang saya hormati pimpinan beserta anggota Pansus Otonomi Khusus Papua. Yang saya hormati Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Yang saya hormati Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Yang saya hormati Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta para dirjen dan hadirin sekalian yang saya kasih dan muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan limpahan rahmat, ridho dan hidayahnya, sehingga kita dapat mengikuti rapat kerja Pansus RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Amin. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mempunyai posisi yang sangat penting dan strategis. Hal tersebut tergambar bahwa dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan provinsi lainnya, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua, diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberlakuan kebijakan khusus dimaksud didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencangkup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, hak asasi manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga negara Republik Indonesia. Fraksi Partai Gerindra memahami betul dalam pembahasan Pansus RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Banyak dinamika yang berkembang, diskusi yang panjang, dialog yang menyita waktu dan tenaga, perdebatan yang sedikit alot, namun alhamdulillah ada jalan keluar terbaik sehingga tercapai kesepakatan atau kompromi. Provinsi Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pilihan otonomi khusus adalah pilihan terbaik untuk mengakomodir semua kepentingan masyarakat Papua dalam mengelola dan memanajemen Papua yang lebih baik dari sebelumnya untuk meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan dengan semangat pemerataan pembangunan di wilayah timur berkelanjutan dan berkesinambungan. Hadirin yang kami hormati, mengapresiasi kepada pemerintah atas kepedulian dan kepekaan terhadap revisi kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, yakni tidak hanya merevisi 3 pasal, namun dapat mendengar berbagai masukan dari berbagai elemen dan akhirnya dapat merevisi 16 pasal di luar 3 pasal yang diusulkan pemerintah. Hal ini menandakan bahwa pemerintah telah membuka diri dan mendengar berbagai macam masukan dari semua elemen, baik yang diusulkan oleh fraksi Partai Gerindra DPR RI maupun fraksi-fraksi lain, serta masyarakat Papua secara umum. Terhadap kesediaan pemerintah mengakomodir usulan fraksi Partai Gerindra agar pengaturan penerimaan alokasi dana otonomi khusus kepada kabupaten kota pasal 34 ayat 12
diatur dan ditetapkan langsung oleh pemerintah. Kami mengucapkan terima kasih. Pengaturan oleh pemerintah pusat akan lebih memberikan kepastian, transparansi distribusi anggaran, serta pemerataan penerimaan antar kabupaten di Provinsi Papua. Dalam rangka pembahasan Pansus RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, fraksi Partai Gerindra DPR RI perlu menegaskan beberapa hal pokok yang menjadi catatan dan perhatian kami sebagai berikut. Pertama, usul revisi partai politik lokal tidak diakomodir secara penuh oleh pemerintah. Namun, kami memberikan apresiasi kepada pemerintah atas diterimanya usulan revisi pasal 6 tentang badan legislatif, sehingga diubah menjadi dua bagian, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi atau yang disebut DPRP dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau yang disebut DPRK dengan mengganti nomenklatur DPRD, serta pengisian anggotanya yang melalui dua mekanisme, yakni pemilihan atau dipilih langsung oleh rakyat dan yang diangkat dari keterwakilan orang asli Papua, serta diikuti dengan pemberian syarat bahwa bagi mereka yang diangkat tidak sedang sebagai anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum mendaftar sebagai anggota DPRP dan DPRK yang diangkat. Tentu kita berharap asas keterwakilan menjadi prioritas dan jangan sampai menjadikan permasalahan yang baru di kemudian hari. Hal ini adalah terobosan baru yang dampaknya akan dapat mengakomodir putra-putri terbaik orang asli Papua untuk masuk dan berkiprah di lembaga legislatif. Berikut, pada penjelasan pasal 24 ayat 1 terkait Majelis Rakyat Papua atau MRP, kita berharap melalui pengaturan mengenai syarat keanggotaan MRP yang tidak boleh berasal dari anggota partai politik akan membuat lembaga representatif kultural orang asli Papua ini semakin mandiri dan independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Ketiga, kami berharap pasal 28 ayat 3 dan ayat 4 dikembalikan dan tidak dihapus, mengingat pasal tersebut memberikan ruang yang sebesar-besarnya bagi penduduk Papua untuk berkiprah pada partai politik. Adapun ayat tersebut adalah 3. Rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua. Ayat 4. Partai politik wajib meminta pertimbangan kepada MLP dalam rangka seleksi dan rekrutmen politik partainya masing-masing. Poin 4. Badan Percepatan Pembangunan Papua atau badan khusus yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, pasal 68A, diharapkan bisa berfungsi secara maksimal dan totalitas dalam menjamin sinkronisasi pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua. Kita tidak berharap badan tersebut diintervensi pihak-pihak tertentu sehingga tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Poin 5. Anggaran 1,2% dari dana alokasi umum nasional yang dialokasikan bagi Papua, sekurang-kurangnya 30% untuk pendidikan, serta sekurang-kurangnya 20% dialokasikan untuk kami ulangi, anggaran 1,2% dari dana alokasi umum nasional yang dialokasikan bagi Papua, sekurang-kurangnya 30% untuk pendidikan, serta sekurang-kurangnya 20% untuk kesehatan. Diharapkan pelaksanaannya tidak ditawar-tawar lagi oleh pemerintah. 6. Sebagai tindak lanjut komitmen bersama untuk percepatan perumusan perubahan kedua rancangan undang-undang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, maka pembuatan peraturan turunan dari ketentuan dalam undang-undang tersebut ditetapkan paling lambat 90 hari sejak undang-undang ini diundangkan. Komitmen ini harus tetap dijaga dan berharap akan benar-benar dilaksanakan tepat waktu. Saudara pimpinan, para anggota Pansus, para menteri, wakil menteri, dan hadirin sekalian yang saya hormati, berdasarkan pandangan dan catatan kami di atas, dengan mengucapkan
Bismillahirrahmanirrahim. Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyatakan menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua untuk dilanjutkan pembahasannya ke tingkat selanjutnya. Dalam kesempatan ini, izinkan kami atas nama fraksi Partai Gerindra DPR RI menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, para menteri yang mewakili pemerintah beserta seluruh jajaran atas kerjasama dalam rapat-rapat pembahasan pansus RUU ini. Fraksi Partai Gerindra menyampaikan juga apresiasi serta ucapan terima kasih kepada berbagai pihak, khususnya kepada pimpinan Partai Gerindra, dalam hal ini Ketua Umum Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto, yang telah memberikan kepercayaan kepada kami sebagai salah satu putra Papua untuk duduk dan mengawal pansus sebagai unsur pimpinan. Harapan kami terhadap peraturan pelaksana atau peraturan pemerintah sebagai operasional dari perubahan kedua Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua untuk meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua, pemerintah pusat selama 20 tahun mendatang dapat berkomitmen mengawal dengan serius pelaksanaannya. Demikian pendapat fraksi Partai Gerindra. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita sehingga dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 12 Juli 2021. Fraksi Partai Gerindra. Pimpinan fraksi Partai Gerindra. Ditandatangani Wakil Ketua Habibur Rahman SH MH nomor anggota A77. Ditandatangani Sekretaris fraksi Partai Gerindra Bambang Haryadi SH nomor anggota A109. Terima kasih. Halo saudara-saudara sekalian, saya Senator Philip Magma, anggota DPD RI Buds Papua Indonesia, hadir dalam channel YouTube Jas Merah TV. Saudara-saudara sekalian ingin mengikuti dengan baik segala aktivitas saya, silakan subscribe, like, komen, dan bagikan YouTube Jas Merah TV. Thank you. Jas Merah TV suka. Hatikan lagi, Jas Merah TV suka. Jas Merah TV suka.